Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada dan berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita dan pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu harus menjadi komitmen kita sebagai umat. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya percaya mujizat Tuhan masih tetap berlaku karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya kalau Tuhan pernah melakukan perbuatan yang ajaib, tanda-tanda heran dalam kehidupan umat Israel sejak keluar dari Mesir sampai memasuki tanah Kanaan dan terus berjalan dan sampai sekarang dan selama-lamanya, perbuatan yang ajaib Tuhan tetap Tuhan akan lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Yosua ketika terjadi estafet kepemimpinan dari Yosua kepada Musa dan mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Yosua berkata kepada umat Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Itulah yang dikatakan oleh Yosua kepada umat pada waktu itu. Dan itu pula yang dikatakan oleh firman Allah bagi saudara dan saya hari ini. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kala hidup Anda sedang ada dalam suatu pergumulan yang berat, akan melewati sungai Yordan dan bingung harus berbuat apa, dengarkan nasihat firman Allah, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ketika semua dokter sudah angkat tangan karena penyakit Anda yang kronis, penyakit Anda yang membahayakan, penyakit Anda yang ganas, dan dokter semua para tangan medis sudah angkat tangan. Tapi dengarkan kalimat ini, Tuhan tidak pernah angkat tangan. Tuhan bisa melakukan perbuatan yang ajaib. Sesulit apapun hidup ini, serumit apapun atmosfer rumah tangga kita, dengarkan kalimat ini, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Artinya bahwa Tuhan bisa buat apa saja. Tuhan bisa lakukan apa saja. Di luar jangkauan pikiran kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dari yang satu ke tempat yang lain, ke daerah yang satu. Kita akan terus melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Lalu, kalau Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, lalu pertanyaannya adalah apa yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya? Kalau urusan Tuhan adalah melakukan perbuatan yang ajaib, lalu urusan kita apa? Setidaknya ada dua hal penting yang saya coba amati dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 ini. Yang pertama dalam ayatnya yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu. Inilah hal yang pertama yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau kita mau melihat Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, yang pertama, kuduskanlah dirimu. Artinya apa? Mari kita belajar menjalani kehidupan yang kudus di mata Tuhan. Kehidupan yang kudus adalah suatu kehidupan di mana kita mentaati kebenaran firman. Kita melakukan firman dalam seluruh kehidupan kita sehingga akhirnya kita kudus di hadapan Tuhan.
Walaupun secara posisi dalam konteks kita kekinian, kita hanya bisa kudus secara posisi oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus yang mati di bukit Golgota. Darah Kristus menyucikan dan menguruskan kita, sehingga secara posisi kita kudus di mata Tuhan. Dan karena posisi kita kudus di mata Tuhan, mari secara pengalaman kita terus belajar untuk hidup kudus. Itulah yang dikatakan oleh Yosua kepada umat Israel. Kuduskanlah dirimu. Tidak mungkin ada perbuatan yang ajaib dari Tuhan kalau hidup kita tidak kudus. Tidak mungkin ada tanda-tanda heran akan menyertai dan mengiringi kehidupan kita kalau kita hidup tidak benar di mata Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita hidup kudus di mata Tuhan, disitulah Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Karena itu, kalau selama ini kita menyadari ada hidup kita yang tidak kudus, ada hidup kita yang tidak benar, ada kehidupan kita yang tidak taat, mari kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Dan kita terus menjalani hidup yang kudus di mata Tuhan. Dengan cara kita mentaati segala perintah-perintahnya. Dengan cara kita melakukan kebenaran firman dalam seluruh kehidupan kita. Maka saya percaya perbuatan yang ajaib itu akan terjadi dalam hidup kita. Pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, atau apapun juga. Jadi kita belajar menjalani hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan tuntut supaya dia melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan pada ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Anda perhatikan di sini sesuatu yang sangat penting ketika umat Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus mencelupkan kakinya dalam air dulu, baru terjadi mujizat. Jadi mereka tidak menunggu di tepi sungai untuk melihat mujizat, perbuatan ajaib. Tapi ada suatu tindakan iman yang harus mereka buat, yang harus mereka lakukan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya. Jadi mereka ada suatu tindakan iman, mereka mencelupkan kakinya dulu. Mereka masuk dalam sungai dulu. Baru terjadi perbuatan yang ajaib itu. Disinilah kita melihat bahwa hal yang kedua yang Tuhan tuntut supaya Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib adalah mari kita berjalan dengan iman. Mari kita punya iman. Karena iman itu dituntut oleh Tuhan supaya ada perbuatan yang ajaib yang Tuhan buat bagi kita. Sama dengan umat Israel secara khusus para pengangkut tabut. Mereka harus mencelupkan kaki dulu. Harus ada suatu tindakan iman dulu yang harus mereka buat, yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka bertindak dengan mencelupkan kaki di sungai Yordan, dan disitulah terjadi apa yang namanya mujizat, terjadilah apa yang namanya perbuatan yang ajaib itu. Jadi memiliki iman itu sesuatu yang sangat penting untuk kita melihat Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar untuk terus memelihara iman kita. Kita belajar untuk terus mengupgrade iman kita. Dan firman Allah berkata iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Itu berarti bahwa mendengar firman, belajar firman, baca firman itu sesuatu yang sangat penting untuk mengupgrade iman kita. Dan iman kita dibutuhkan untuk kita melihat perbuatan ajaib Tuhan bagi saudara dan saya. Karena tanpa iman kita tidak akan pernah melihat mujizat. Tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Tanpa iman kita tidak akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika kita punya iman bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Maka disitulah kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini
yang mengajar dan menasihati kami. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Tolonglah kami supaya kami menguduskan diri kami, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan tolong kami untuk terus berjalan dengan iman, dengan modal iman, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.